Selamat siang, kembali lagi di channel Open Portfolio Saham. Kali ini saya tidak akan membahas tentang update portfolio saya di saham, karena kebetulan minggu lalu saya tidak melakukan transaksi apapun, baik pembelian, penjualan, bahkan minggu lalu juga tidak mendapatkan dividen. Jadi portfolio saya isinya masih tetap sama, kayak gitu. Nah, khusus hari ini saya ingin membahas tentang investasi saya di cryptocurrency. Ya, saya memutuskan untuk mencoba sedikit masuk ke pasar cryptocurrency. Kenapa? Mungkin untuk investor saham masuk ke cryptocurrency itu mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip ya, sedikit gila. Karena Charlie Munger sendiri, bahkan Warren Buffett juga pernah bilang jangan investasi di Bitcoin, jangan beli Bitcoin. Charlie Munger juga pernah bilang kalau Bitcoin itu racun tikus, kayak gitu. Cuma saya melihat kondisi sekarang yang global sekarang yang kurang kondusif, saya melihat banyak istilahnya fund manager yang pemilik dana besar seperti BlackRock, Vanguard mulai investasi ke Bitcoin. Kenapa tidak saya ikut mencoba juga? Kenapa? Ya seperti yang kita ketahui, saat ini kan pasar saham sedang tidak kondusif. Mungkin saja ya fund-fund manager besar seperti BlackRock tadi tentunya butuh dong yang namanya likuidasi. Dana yang dia miliki ya tentu harus liquid dong di pasar. Karena itulah mungkin mereka masuk ke Bitcoin. Mungkin itu alasannya. Kayak gitu. Nah, cukup tentang fund-fund manager besar tadi. Nah, alasan saya ke investasi ke Bitcoin ya selain karena fund-fund manager besar tadi, terus saya juga melihat berita kalau um, Bitcoin juga Ethereum, dua dua cryptocurrency ini sudah maksudnya dibuatkan ETF, didaftarkan ETF atau Exchange Traded Fund. Kayak gitu. Nah, Exchange Traded Fund itu ya semacam reksadana indeks. Jadi mereka memasukkan portfolio Bitcoin bersama saham. Jadi diperdagangkan di pasar saham konvensional kayak gitu. Nah, kenapa saya melihat ini adalah suatu peluang ya kelihatan sekali kenapa Bitcoin didaftarkan ke ETF ya benar-benar dana dana dari fund manager besar itu ingin dilikuidasi di tempat ini di Bitcoin dan di Ethereum. Nah ini Ethereum juga beritanya bahwa di Ethereum sendiri nanti di ETF-nya akan diharapkan bisa diluncurkan pada 2 minggu mendatang. Ini berita tanggal 7 Juli. Kayak gitu. Nah, itulah alasannya. Jadi, sudah bisa ditebak, saya hanya berinvestasi di cryptocurrency hanya di Bitcoin dan di Ethereum. Nah, berikut adalah seed sederhana yang saya buat. Sebenarnya saya mulai berinvestasi masuk ke Bitcoin itu di tanggal 26 Mei. Kalau misalnya dilihat dari nominal pembelian dari 26 Mei sampai terakhir tanggal 5 Juli kemarin, bisa dibilang sih saya bisa sebut ini adalah cicil kripto. Jadi ya saya benar-benar pembelian saya benar-benar mencicil kayak gitu dari tanggal 26 Mei kemarin saya mulai mencicil harga Bitcoin di harga 1,9 juta pembelian saya totalnya rupiah. Terus di harga Bitcoin yang 1,1 M kayak gitu sampai di hari yang terakhir di tanggal 5 Juli kemarin hari Jumat saya mencicil di sekitar 370 ribuan di harga Bitcoin waktu turun di harga 907.500 rupiah gitu. Saat ini total pembelian Bitcoin saya sudah ada di angka 15.619.688.
Nah, dengan harga rata-rata ini hitung rata-rata pembelian Bitcoin saya di harga 1.070.000.000 rupiah. Nah, saya juga menentukan bahwa, nantinya jika saya ingin mencicil lagi, mungkin nanti di bulan depan atau di minggu depan, saya hanya akan mencicil jika ada dana, dengan pembelian harga maksimum Bitcoin di 1.017.000.000 rupiah. Dan saya sudah menargetkan, saya hanya melihat Bitcoin ini sebagai short term view saja. Jadi saya hanya akan berinvestasi ini paling lama 1 tahun. Kenapa ya? Jujur sampai sekarang sih saya belum belum bisa mm, menemukan apa sih fungsi Bitcoin ini sesungguhnya di dunia nyata. Tapi karena ya tadi saya lihat fund-fund besar mulai investasi di Bitcoin, saya tertarik untuk mencoba peruntungan di sini dengan ya, budget yang tentunya tidak sebesar dengan budget yang saya investasikan di pasar saham. Nah, target saya penjualannya itu nanti kalau Bitcoin sudah sampai di harga sekitar 1,6 M. Itu. Lalu untuk Ethereum. Nah, untuk Ethereum sendiri porsinya itu lebih sedikit dari Bitcoin. Karena saya memakai sistem 75% 25%. 75% Bitcoin dan 25% Ethereum. Kenapa? Ya kalau saya baca-baca soal Bitcoin, saya melihat kalau Bitcoin sendiri dari tahun ke tahun pasti naik kayak gitu. Jadi bisa dibilang fundamentalnya Bitcoin dalam tanda kutip itu lebih kuat daripada Ethereum. Jadi saya membuat porsinya itu di 75% Bitcoin dan 25% Ethereum. Sama untuk Ethereum sendiri, saya sistemnya mencicil. Begitu memang ada dana, saya akan mencicil dan cicilannya itu ya kecil kayak gitu. Mungkin ini paling pertama saya di tanggal 24 Mei saya hanya membeli 997.000 di harga Ethereum ketika 59.100.000 rupiah. Lalu terakhir bahkan di tanggal 5 Juli, 4 dan 5 Juli saya hanya membeli Ethereum di harga 124, maksudnya nominal pembelian saya di harga 124 ribuan saja. Saat harga Ethereum juga ikut drop di hari Jumat kemarin di harga 48.005.000 rupiah. Oke, ini total pembelian saya ya jadi hanya 5.833.784. Oke, rata-rata harga Ethereum yang saya sudah cicil ini ada sekarang di angka 57.987.500 rupiah. Ini rata-rata harga Ethereumnya ya. Karena itu saya menentukan harga maksimal apabila nanti saya punya dana untuk mencicil Ethereum lagi, maksimalnya itu saya hanya beli di harga 55 jutaan saja. Karena seperti yang bisa dilihat dari tanggal di bulan Mei dan Juni saya beli memang harganya agak ketinggian ya. Dari 59 juta, 62 juta, 61 juta sampai di 55 jutaan tanggal 30 Juni. Nah, dari situlah saya mau mengubah maksudnya mengecilkan harga maksimal pembelian Ethereum saya. Dengan target harga penjualan itu di 86.900.000-an. Nah, sama Ethereum juga saya hanya ngelihat ini sebagai short term investment, hanya paling maksimal 1 tahun. Jadi ya kalau misalnya sudah hit sampai harga segitu ya saya akan buru-buru jual. Lagi-lagi ya tentunya ini hanya untuk mengikuti ya pergerakan market saat ini saja. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya dua harga ini tercapai, baik harga Bitcoin dan harga Ethereum tercapai, saya akan update kembali. Nah, demikian video kali ini. Nanti mungkin di minggu depan kita akan kembali ke video
open portfolio saham kembali apabila saya tidak ada transaksi di cryptocurrency. Jika ada pertanyaan tentang cryptocurrency atau tentang saham, silakan input di kolom komentar ya. Terima kasih.